Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Shaimin saimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini di penghujung Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, baik tilawahnya, saumnya, qiyamnya, infaknya, dan sebagainya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saimin saimat hamba Allah yang saya hormati, kalau kita bercermin kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya, setiap di akhir Ramadan Nabi dan para sahabat semakin meningkatkan amal ibadahnya, semakin meningkatkan kualitas amal-amaliyahnya. Karena itu timbul bertanya kepada kita, bagaimana agar kita memiliki semangat, etos, gairah di penghujung Ramadan ini. Dengan kata lain, kita berharap kita dapat meraih husnul khotimah. Bukan berarti kita mati untuk musibah, bukan. Maksudnya adalah di Ramadan ini kita dapat meraih, melaksanakan amal ibadah sebaik-banyaknya. Jadi hukumnya itu tidak hanya mati saja, termasuk di bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan kita berakhir dengan penuh kesan yang positif. Saimin saimat hamba Allah yang berbahagia, kalau boleh saya tawarkan setidaknya ada 3 sikap, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan agar memiliki semangat yang tinggi dalam rangka mengisi, mengoptimalkan di penghujung Ramadan saat ini. Apa saja? Yang pertama adalah bersihkan hati, luruskan niat. Kenapa? Karena ketika hati bersih dan niat yang lurus, yang benar, maka yakinilah semangat kita akan semakin bertambah, semakin meningkat. Yang berbanding lurus, saudara. Semakin hati bersih, niatnya lurus, benar, insya Allah semakin berkualitas amal ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Namun sebaliknya, ketika hati kita kotor, niat kita masih banyak melenceng, maka jangan harap kita dapat memiliki semangat untuk beramaliyah, beribadah di ujung Ramadan ini. Pertama, bersihkan hati, luruskan niat. Yang kedua, saudara, setelah hati kita bersih, niat kita lurus, maka kita pun perlu memiliki pemahaman yang benar, yang utuh, yang komprehensif tentang keutamaan Ramadan. Kenapa, saudara? Karena jujur kita akui, kebanyakan kita kaum muslimin
memiliki pemahaman yang parsial, yang kurang sempurna tentang Ramadan. Mereka menganggap puasa itu hanya sebatas menahan lapar, haus, dan nafsu biologis saja. Maka tak heran kualitas ibadahnya, kualitas amaliyahnya, kualitas puasanya masih sangat rendah sekali. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita perlu memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang Ramadan. Apa itu? Kita perlu tahu apa tujuan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 183 yang kita semua saya yakin sudah hafal dan sering kita dengar, Allah menyuruh kita saum Ramadan punya tujuan, punya orientasi yang jelas, yaitu lakum tattaqun, agar kita semua meraih, mencapai derajat takwa. Subhanallah, takwa merupakan kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Ketika takwa kita peroleh, takwa kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak janji, banyak ganjaran, banyak jaminan saudara. Dalam tataran personal, kehidupan pribadi, ketika kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan makhraja, yaitu solusi terbaik kepada kita semua. Apalagi kata Allah dalam surat At-Talaq, Allah katakan akan memberikan rizki min haitsu la tahsib, dari yang tidak disangka-sangka, dari yang tidak diduga-duga saudara. Subhanallah. Dan juga Allah memberikan janji, apa itu? Akan memberikan pahala yang besar, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita semua saudara. Ayat lain pun dalam surat Al-Anfal, Allah menjanjikan ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menganugerahkan pada kita Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil, dalam tataran personal saudara, dan juga dalam tataran komunal, kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Allah pun memberikan janji kepada orang bertakwa. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf 96? Dengan tegas Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri, suatu bangsa negara, amanu wattaqaw, mereka memiliki iman dan takwa yang berkualitas, iman takwa yang bersih, yang kokoh, yang baik. Apa janji Allah saudara? Allah memberikan janji, jaminan, garansi, la fatahna alaihim barakati minas samil ard, sungguh pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, dan bumi. Allahu Akbar. Inilah saudara, jadi Allah pasti terjadi kalau penduduk suatu negeri mereka komitmen dengan iman dan takwanya. Namun sayang, seribu kali sayang, kebanyakan masyarakat suatu negara, mereka, apa kata Allah, walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka membangkang Al-Quran, mereka berpaling dari Al-Quran, sehingga Allah tegaskan, fakhadnahum bima kanu yaksibun,
maka siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Sejenak kita tengok kondisi bangsa kita hari ini, saudara. Kita prihatin bahwa hari ini, detik ini, situasi bangsa negara kita tercinta semakin hari semakin memprihatinkan, saudara. Kemiskinan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Bahkan secara politik hari ini umat Islam banyak dizolimi, saudara. Ulama dipenjara, ulama dikriminalisasi, ulama dideportasi dan sebagainya, saudara. Karena itu, mari dengan momentum Ramadan ini kita raih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, yang berdaulat, bangsa yang berkah, yaitu bangsa yang baldatun ributun warbun ghafur. Itulah tujuan takwa, tujuan puasa, saudara. Pada ketakwaan akan melahirkan keberkahan baik buat pribadi maupun buat bangsa, saudara. Dan juga Ramadan, di samping tujuannya jelas, tujuannya mulia, juga Ramadan di dalamnya banyak keunggulan, fadilah, keutamaan, saudara. Ada Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran bulan Ramadan, ada itu Qadar di bulan Ramadan, subhanallah, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, setan-setan dibelenggu, dan sebanyak lagi, saudara, keutamaan di bulan Ramadan. Namun sayangnya lagi, kebanyakan kita kaum muslimin belum memahami, belum menghayati tujuan dan keutamaan Ramadan tersebut. Maka tak heran kalau puasanya, ibadah Ramadannya justru penghujung akhir semakin menurun, bahkan drastis, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan ketiga, terakhir, saudara, agar kita memiliki semangat, motivasi, giroh yang tinggi di bulan Ramadan, maka kita pun dituntut untuk memiliki tekad, azam yang serius, yang kuat dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah akan merubah keadaan suatu pribadi, suatu kaum, selama pribadi tersebut, selama kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Yakinilah, kalau setiap kita punya azam yang kuat, punya tekad yang membara, punya keinginan yang begitu kuat, saudara, untuk meraih ridha Allah, meraih takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinilah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan keteguhan pada kita. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, Allah tegaskan, alladzina jahadu fina lanahdahum subulana. Dan orang yang jahadu, sungguh-sungguh, serius, fina, dalam mencari doa kami, kata Allah. Apa kata Allah? Lanahdahum subulana. Sungguh pasti kami berikan petunjuk jalan-jalannya, kami mudahkan jalan-jalannya, kami kuatkan tekad-tekadnya, saudara. Seiman seiman hamba berbahagia. Itulah setidaknya tiga hal, tiga sikap, tiga langkah yang kita miliki agar kita memiliki motivasi yang tinggi, mengisi, mengoptimalkan di penghujung Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati-hati kita, lisan-lisan kita,
perbuatan perilaku kita, dan juga semoga senantiasa memperluas ilmu agama dan ilmu umum kita, memperluas rezeki kita, menyehatkan kita semua, dan akhirnya kita semua dapat menutup Ramadan tahun ini dengan derajat ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.